Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. siang kawan pajak sekalian, dimanapun kawan pajak berada, semoga kawan pajak dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan podcast KPP PMA 4 Bisa Yuk, bersama kami penyuluh pajak KPP PMA 4 ingin mendiskusikan tentang PMK 60 tahun 2023 tentang batasan rumah umum, pondok boro, asrama mahasiswa dan pelajar, dan rumah pekerja yang dibebaskan dari pengenaan PPN. Sebelum kami mulai acara, izinkan kami untuk berpantun sedikit. Air beriak nada tak dalam, air tenang bagaikan berlian. Izinkan kami menyampaikan salam kepada kawan pajak sekalian. BKP yang dibebaskan dari pengenaan PPN dalam PMK 60 ini, Pak. Ya, jadi seperti yang tadi disebutkan oleh Ibu Armiati bahwa ada 4 jenis BKP ya yang diatur di PMK 60 ini. Yang pertama itu adalah rumah umum, yang kedua rumah pekerja, yang ketiga adalah pondok boro, yang keempat asrama mahasiswa atau pelajar. Jadi bedanya kalau rumah umum itu ditujukan untuk dibeli oleh masyarakat umum. Kalau rumah pekerja itu dikhususkan untuk dibeli oleh para pekerja yang bekerja di perusahaan. Sedangkan pondok boro ini bentuknya bukan rumah, jadi bentuknya seperti bangunan bertingkat ya, dan memang bisa disewakan ke karyawan seperti itu dengan biaya yang murah. Sedangkan untuk asrama mahasiswa juga bentuknya bangunan bertingkat ya, dan disewakan ke mahasiswa atau pelajar, begitu kan Pak? Ya. Untuk kriteria rumah umum yang dapat dimiliki ini dari yang dibebaskan pengenaan PPN ini bagaimana ya Pak kriterianya? Ya, jadi Peraturan Pemerintah Nomor 49 tahun 2022 memang mengamanatkan untuk pengaturan lebih lanjut ya tentang batasan-batasan. Nah, jadi kriteria yang ditanyakan oleh Ibu Armi tadi adalah batasan dari rumah umum ya yang diatur di PMK 60 tahun 2023 ini adalah yang pertama bahwa harus sudah ada kode identitas rumah. Nah, kode identitas rumah ini adalah kode yang diperoleh melalui aplikasi Kementerian PUPR atau BP Tapra, Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat, seperti itu. Jadi harus ada kode identitas rumah ya, kode identitas rumah. Nah, kenapa? Karena memang akan dicantumkan dalam faktur pajak KIR tersebut. Yang kedua, ini memang untuk rumah umum memang target marketnya hanya untuk masyarakat berpenghasilan rendah ya, dan merupakan hunian pertama ya, dan juga tidak boleh dipindah tangankan dalam kurun waktu 4 tahun. Itu yang kedua. Yang ketiga, fungsinya semata-mata hanya untuk rumah tinggal, bukan untuk rumah kantor atau rumah toko. Nah, yang keempat, ini tipe terendahnya tipe 21, tipe tertinggi tipe 36 dengan luas minimal 60 meter persegi dan luas terluas itu 200 meter persegi. Nah, persyaratan terakhir ini yang kelima adalah bahwa harga jual dari rumah umum ini tidak boleh melebihi batasan harga jual yang diatur dalam lampiran Peraturan Menteri Keuangan PMK 60 tahun 2023 ini. Seperti itu. Selanjutnya kriteria dari rumah pekerja ini bagaimana ya Pak? Nah, rumah pekerja ini agak sedikit berbeda ya, karena target marketnya adalah para pekerja yang bekerja di sebuah perusahaan. Jadi tidak ada persyaratan untuk kode identitas rumah ya. Nah, jadi persyaratan pertama ini adalah bahwa pihak perusahaan yang membangun rumah pekerja ini tidak mencari keuntungan. Jadi bukan profit oriented ya dari penjualan rumah pekerja ini. Yang kedua, 3, 4, 5 persyaratannya kurang lebih sama ya dengan persyaratan untuk rumah umum tadi. Itu seperti hunian pertama, tidak boleh dipindah tangankan dalam kurun waktu 4 tahun, hanya berfungsi sebagai tempat tinggal. Lalu tipe terendah adalah tipe 21, tipe tertinggi tipe 36, dan juga batasan harga jualnya juga lebih rendah daripada batasan harga jual yang di lampiran PMK 60 ini, seperti itu. Tapi ada tambahan satu lagi bahwa target marketnya itu hanya untuk pekerja berpenghasilan rendah ya, jadi tidak boleh dibeli oleh direksi, komisaris, pemegang saham, atau manajemen. Kemudian mungkin kawan pajak ingin mengetahui batasan harga jual Pak atas rumah umum dan rumah pekerja ini berapa nilainya Pak? Nah, jadi batasan harga jual seperti yang tadi saya sampaikan
untuk rumah umum dan rumah pekerja ini sama kawan pajak. Jadi itu diatur di lampiran PMK 60 tahun 2023 ini. Kita bisa melihat di lampiran ini ada 5 region ya. Region ini bukan berarti suatu pulau saja, tapi beberapa pulau sekaligus ya. Contohnya untuk Pulau Jawa, Pulau Jawa selain Jabodetabek ya, terus ditambah dengan Pulau Sumatera selain Kepulauan Babel, lalu ada selain Kepulauan Mentawai ya. Ini batasan harga jual ini ditentukan sekaligus untuk 2023 dan tahun 2024. Untuk 2023 ya itu sekitar 162 juta rupiah, sedangkan untuk 2024 itu 166 juta rupiah. Nah, kelompok yang berikutnya ini misalnya nih adalah harga jual di Jabodetabek ya. Ini dan Kepulauan Maluku itu lebih tinggi sedikit. Untuk 2023 181 juta rupiah, tahun 2024 185 juta rupiah. Sedangkan yang paling tinggi adalah wilayah Papua. Nah, batasan harga jual untuk wilayah Papua ini 2023 itu 234 juta rupiah dan 2024 240 juta rupiah. Jadi yang paling tinggi Papua seperti itu. Bagaimana mekanisme pemanfaatan pembebasan PPN ini, Pak? Nah, jadi bagi kawan pajak yang memang tergolong masyarakat berpenghasilan rendah ya dan berminat untuk memiliki rumah umum atau rumah pekerja ya, ini harus mengerti persyaratan untuk mendapatkan pembebasan PPN ini. Yang pertama, kawan pajak harus memperoleh ya nomor lolos pengujian tagihan pembayaran NLPTP. Nah, NLPTP yang dikeluarkan oleh Kementerian PPR atau BP Tapera. Nah, jadi Kementerian PPR atau BP Tapera ini punya waktu 3 bulan ya untuk mengeluarkan nomor lolos pengujian tagihan pembayaran tadi. Nantinya nomor lolos tadi itu akan dicantumkan di faktur pajak, jadi harus punya nomor lolos tersebut. Bila dalam 3 bulan ini tidak keluar nomor lolos tadi ya, ini kawan pajak ada 2 opsi. Tapi hanya diberi waktu 1 bulan lagi untuk Untuk mengajukan pemberitahuan ya pemanfaatan fasilitas PPN dibebaskan melalui laman pajak.go.id seperti itu. Nah, tapi itu juga kondisinya ini tergantung apakah calon pembeli ini memang dia ber-NPWP atau tidak ya. Jika calon pembeli ini ber-NPWP, dia bisa langsung akses ke akun pajaknya masing-masing ya. Lalu buka menu layanan dan di dalamnya lihat ada gambar menu pemberitahuan pemanfaatan fasilitas ya, permohonan pemanfaatan fasilitas insentif seperti itu. Jadi setelah diklik, ikuti prosesnya, lalu ditandatangani secara elektronik. Nah, setelah itu baru diinfokan ke penjual. Nah, penjual tadi akan langsung menerbitkan faktur pajak dengan PPN dibebaskan dengan kode 08 seperti itu. Bagaimana jika kawan pajak calon pembeli ini tidak memiliki NPWP? Jadi karena tidak memiliki NPWP, maka untuk mengajukan pemberitahuan pemanfaatan fasilitas ini bisa melalui PKP penjual seperti itu. Ya. Jadi Bapak sebutkan untuk masyarakat berpenghasilan rendah ini harus memiliki NPWP. Jadi apa saja syarat selain memiliki NPWP ini, Pak? Ya, jadi untuk persyaratan administratif ya untuk bisa membeli dengan PPN dibebaskan itu memang dia harus sudah melaporkan SPT tahunan untuk 2 tahun pajak terakhir ya. Jika memang juga sebagai PKP harus melaporkan SPT masa PPN dalam 3 masa terakhir. Ditambah lagi tidak boleh memiliki tunggakan pajak. Jadi itu persyaratan administratif yang harus dipenuhi. Apa konsep keluarga dalam PMK 60 ini, Pak? Oh iya, jadi konsep keluarga ini penting ya untuk dipahami kan pajak. Jadi untuk satu keluarga itu ditentukan hanya bisa membeli 1 rumah umum atau 1 rumah pekerja. Jadi tidak boleh anak itu dipakai namanya untuk membeli rumah umum atau rumah pekerja tadi seperti itu. Nah, batasan yang boleh membeli rumah umum atau rumah pekerja adalah minimal berusia 18 tahun dan
sudah tidak menjadi tanggungan keluarga. Ya. Kemudian konsep penghitungan penghasilan untuk masyarakat berpenghasilan rendah ini bagaimana ya Pak? Nah, untuk penghitungan penghasilan ini tentunya dilihat berapa penghasilannya. Tapi kan ada beberapa kondisi. Kondisi yang pertama misalnya calon pembeli ini sudah memiliki penghasilan ya di tahun sebelumnya dari mulai bulan Januari sampai Desember. Nah, ini tinggal dijumlahkan saja penghasilan teratur dan tidak teratur Januari sampai Desember tahun sebelum tahun pembelian. Nah, jika memang kondisinya penghasilannya baru ada di pertengahan tahun sebelumnya, penghasilan tersebut bisa disetahunkan lalu tinggal dibagi 12. Dan bagaimana jika penghasilan baru ada di tahun berjalan, tahun pembelian, tetap bisa disetahunkan juga dan dibagi 12 juga. Begitu. Nah, ini dibandingkan dengan batasan penghasilan untuk masyarakat berpenghasilan rendah yang ditetapkan dalam keputusan Menteri ya PUPR nomor 22 tahun 2023. Nah, di keputusan Menteri itu ditetapkan bahwa penghasilan masyarakat berpenghasilan rendah itu maksimal untuk yang belum menikah adalah 7 juta dan yang sudah menikah itu adalah 8 juta rupiah. Seperti itu. Sedangkan untuk wilayah selain Papua. Untuk wilayah Papua itu untuk yang belum menikah 7,5 juta dan yang sudah menikah 10 juta rupiah. Kemudian kita beralih kepada Ibu Awal. Bagaimana apa saja sumber penghasilan dari masyarakat berpenghasilan rendah ini? Ya. Jadi sebagaimana kita ketahui kan sumber penghasilan itu ada dari penghasilan bruto dan penghasilan neto ya. Ya. Nah, untuk penyerahan atas rumah umum bagi karyawan itu bersumber dari penghasilan bruto dari pekerjaannya. Kemudian jika orang pribadi itu berkegiatan usaha ataupun melakukan pekerjaan bebas ya, itu bersumber dari norma penghitungan penghasilan neto dari penghasilan netonya ya. Nah, kalau untuk berdasarkan pembukuan itu juga dari penghasilan netonya juga. Kemudian untuk orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha yang dikenai final ya, itu pun dari penghasilan neto berdasarkan NPPN ya, norma penghitungan penghasilan neto. Nah, ada nih yang keempat. Jadi selain sebagai karyawan, dia berstatus sebagai usaha gitu, usaha juga yang melakukan kegiatan usaha. Nah, itu nanti penghasilan dari pemberi kerjanya dijumlahkan dengan penghasilan dari usahanya dia gitu, jumlah total ya. Nah, kemudian untuk penyerahan atas rumah pekerja ya kepada pekerja yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Roni ya, itu berdasarkan dari penghasilan bruto dari pekerjaannya juga gitu. Ya. Kemudian siapa yang menetapkan batasan penghasilan ini Pak Bu untuk memperoleh fasilitas pembebasan PPN? Penetapannya emang dari Kementerian PUPR ya, Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang diatur tadi oleh Pak Roni nomor 22 tahun 2023 ya. Jadi di situ penghasilannya masyarakat berpenghasilan rendah tidak boleh melebihi jumlah yang sudah ditetapkan. Tadi sudah dijelaskan kalau untuk wilayah yang di non Papua itu untuk ada dua ya, non tapera dan tapera gitu. Yang non tapera dibagi dua, untuk single itu 7 juta, kemudian untuk yang sudah menikah itu 8 juta ya. Kemudian untuk tapera 8 juta. Nah, untuk wilayah Papua itu untuk yang single 7,5 juta, kemudian untuk yang sudah menikah 10 juta, dan untuk yang anggota tapera 10 juta juga. Kemudian siapa saja yang dapat memanfaatkan fasilitas atas penyerahan pondok boro dan asrama mahasiswa Bu? Ya, jadi atas penyerahan pondok boro ini kepada pemerintah daerah, pemerintah pusat ya, koperasi buruh ataupun koperasi karyawan ya. Nah, itu semuanya syaratnya mutlak harus ber-NPWP ya. Jika tidak ber-NPWP maka tidak bisa memanfaatkan fasilitas pembebasan PPN tersebut gitu. Kemudian mekanisme pemanfaatan fasilitas atas satu lagi untuk asrama ya. Untuk asrama pelajar dan mahasiswa mirip sih. Jadi penggunaannya untuk pemondokan bagi pelajar dan mahasiswa, kemudian yang menggunakannya itu pemerintah daerah, pemerintah pusat, universitas dan sekolah ya. Semuanya harus ber-NPWP gitu. Kalau tidak bisa melakukan ini pemanfaatan fasilitas pembebasan PPN.
Kemudian mekanisme pemanfaatan fasilitas untuk penyerahan Pondok Boro dan asrama mahasiswa ini bagaimana Ibu? Oh ya, jadi nanti kan ada pihak yang akan menerima BKP ya, untuk memperoleh BKP tersebut. Itu jika tidak ber-NPWP, tadi tidak bisa memanfaatkan fasilitas. Iya. Nah, jika sudah ber-NPWP, maka harus memberitahukan lewat laman DJP online Iya. dengan mengeklik pemberitahuan pemanfaatan fasilitas Insentif, PPN ya, iya. insentif. Nah, nanti akan dapat tanda terima elektronik. Kemudian PKP tersebut harus membuat kode faktur pajak nih. Walaupun sudah dibebaskan, tidak berarti kewajiban membuat faktur pajaknya itu jadi hilang ya. Jadi tetap dibuat dengan kode 08. Iya. Mekanisme pembuatan faktur pajaknya bagaimana Ibu? Ya, jadi faktur pajak yang sebagaimana kita ketahui ya, yang pertama kan pasti ada identitas ya. Iya. Nanti diisi dengan identitas si penerima BKP gitu, yang akan memperoleh BKP tersebut. Kemudian nomor ini ya, setelah identitas diisi dengan nomor NPWP dan nomor barang ya, Iya, barang BKP-nya, BKP atau JKP-nya. Itu diisi dengan jenis barangnya, kemudian nomor kode identitas rumah ya, untuk rumah umum begitu. Kemudian untuk faktur ini nih cap ya, Capnya. cap yang faktur pajak itu yang paling bawah itu nanti ada pilih di aplikasi faktur PPN dibebaskan berdasarkan PP 49 tahun 2022 ya. Nanti kriterianya pilih untuk rumah umum, apakah rumah pekerja ataupun pondok boro, dan untuk asrama mahasiswa ataupun pelajar gitu. Nah, yang terakhir ada kolom referensi ya. Tadi sebelumnya kan udah dijelasin oleh Pak Roni, ada NLPP ya. Nanti untuk rumah subsidi diisi nomor NLPP-nya. NLPTP ya, nomor lolos pengujian tagihan pembayaran ya. Kemudian untuk rumah non subsidi pondok boro dan asrama mahasiswa dan pelajar itu nanti diisi dengan tanda terima elektronik yang dari DJP online ya gitu. Dan yang ketiga, kalau misalkan belum dapat nih nomor NLPTP-nya gitu, nanti diisi aja keterangan memperoleh rumah dari pemerintah gitu, dari pemerintah ya, untuk rumah umum gitu. Dan nanti kalau pada saat NLPTP-nya itu diterima, maka faktur pajaknya bisa diganti dari yang tadinya nomor 3 tuh yang surat keterangan, nanti diganti jadi yang enggak nomor 1 yang ada NLPTP-nya gitu. Ya. Kemudian kriteria penyerahan pondok boro ini apa saja Ibu? Ya, jadi kalau pondok boro kan memang sudah dijelaskan tadi untuk buruh ya, buruh tetap gitu yang sudah ada kesepakatan untuk biaya sewa ya. Terus nanti klasifikasi bangunannya juga bangunan yang sederhana gitu, berdasarkan undang-undang bangunan gedung. Bangunannya juga bertingkat ataupun tidak bertingkat gitu. Dan yang syarat mutlaknya ini kriterianya yang keempat tuh tidak boleh diperjualbelikan ya dalam jangka waktu 4 tahun. Jadi kalau setelah 4 tahun boleh dipindah tangankan. Kalau sebelum 4 tahun itu tidak boleh. Itu syarat mutlak untuk semuanya, rumah umum, rumah kerja, pondok boro ataupun asrama pelajar atau mahasiswa. Untuk kriteria asrama mahasiswa dan pelajar apakah sama? Iya, kriterianya sama, hanya untuk ininya aja ya, peruntukannya kan untuk pelajar dan mahasiswa gitu asramanya, tapi untuk syarat kedua, ketiga dan keempat sama dengan pondok boro. Kemudian apabila di lapangan ditemukan ada konsekuensi pelanggaran, bagaimana menyikapinya Bu? Ya, jadi kalau pada saat di lapangan ternyata dalam jangka waktu 4 tahun nih sudah dipindah tangankan atau tidak sesuai dengan tujuan semula ya, itu nanti jadi terutang nih, yang tadinya dapat fasilitas PPN nanti jadi terutang PPN. Nah, terutang PPN-nya itu dibayarkan paling lambat 1 bulan ya setelah ini sejak tanggal dia harusnya terutang gitu ya, sejak tanggal pengalihan gitu, dibayar 1 bulan. Terus kemudian atas pembayaran PPN tersebut tidak boleh dikreditkan ya. Nah, lain hal jika terjadi permasalahan antara pembeli rumah yang kreditnya bermasalah gitu ya, itu tidak akan ditagihkan PPN-nya gitu. Kemudian apabila ada tadi yang penagihan PPN itu atas pemanfaatan fasilitas ini, apakah pihak KPP bagaimana cara menagih kembali? Oh ya, jadi jika ditemukan data dan informasi atas
fasilitas pemanfaatan PPN ini, tapi seharusnya tidak dapat gitu ya, seharusnya tidak dapat memanfaatkan, itu kepala KPP dapat melakukan tindak penagihan ya kepada PKP gitu, yang misalkan dia BKP yang diserah terima di itu misalnya tidak sesuai dengan kriteria, kemudian tidak membuat faktur pajak gitu, kemudian tanda terima elektroniknya dibuat setelah tanggal faktur pajak seharusnya dibuat gitu. Kemudian dia tidak membuat pemberitahuan melalui laman DJP online ya. Terus yang kedua juga itu kepala KPP dapat melakukan tindak penagihan kepada pihak penerima BKP ya. Itu pada saat karena dia melaporkan nih lewat DJP online, tapi surat keterangan penghasilannya tidak dilampirkan gitu ya. Terus tidak sesuai juga nih si pihak penerima BKP-nya ini kriterianya tidak sesuai gitu. Yang tadinya kan harus ber-NPWP ataupun tidak ber-NPWP atau masyarakat berpenghasilan rendah ya gitu. Kemudian pertanyaan terakhir, ketentuan peralihannya bagaimana, Bu? Ya, jadi pada saat PMK 60 tahun 2023 ini kan ditetapkan tanggal 9 Juni ya 2023, kemudian diundangkan pada tanggal 12 Juni tahun 2023. Maka penyerahan BKP dari tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023 itu masih dapat pakai PMK yang baru nih, PMK 60 tahun 2023 ya. Kemudian untuk pemberitahuannya sampai dengan tanggal 30 September 2023 untuk tanda terima elektroniknya. Nah, pada saat penyerahannya itu sebelum tanggal 12 Juni ya, sebelum tanggal diundangkan, itu masih dapat fasilitas pembebasan PPN juga, hanya ikut peraturan yang lama ya, PMK 81 tahun 2019. Ya. Nah, demikian kawan pajak bincang-bincang podcast kita kali ini. Mudah-mudahan kawan pajak dapat memahami dan bisa mengikuti podcast kami berikutnya. Izinkan kami untuk menutup acara dengan pantun lagi. Burung merak, burung cendrawasih, terbang tinggi di atas langit. Cukup sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.